Welcome to my channel. Lagi pengen ngapain? Subscribe. Oke bro, kali ini gue pengen review Master RAM Agi-V. Setelah pemakaian kira-kira itu 3 mingguan bro. Nah kebetulan gue baru balik touring nih, perjalanan jauh dari Sukabumi, dan gue udah di dekat rumah, udah pulang. Nah jadi kemarin gue berangkat, sekarang hari ini pulang, udah deket rumah. Nah ini gue pengen review nih, pemakaian lumayan jauh ya bro buat Master RAM Agi-V ini bro. Nah sama gue pengen cerita sedikit keluh kesahnya make Master RAM Agi-V. Nah yang pertama gua mau bahas Master RAM-nya dulu yang di sebelah kanan ya bro. Nah gua mau cerita pada saat pemasangan dulu nih. Nah pada saat pemasangan awal itu gua nemuin beberapa kendala sih bro. Nah kendala yang pertama itu pas gua masang di tabung minyak remnya. Nah itu karena dia bentuk keluaran si minyak remnya L gini, siku. Nah jadi si udara dia nggak bisa langsung keluar, tapi udaranya itu dia kayak tertahan dulu di sini nih, nyangkut. Nah nyangkut di sini nih. Jadi gua harus ini agak dimiringin ke sini biar udaranya naik ke sini gitu. Jadi terus selangnya juga gua goyang-goyangin gitu. Itu permasalahan gua yang pertama yang pas waktu masang ya. Nah terus di selangnya ini nih, ini bukan selang bawaan dari Master RAM Agi-V. Kalau dari bawaannya, selang bawaan dari Master RAM Agi-V-nya itu warnanya hitam. Kalau ini gua ganti pakai yang transparan. Jadi kemarin pas gua pasang kelihatan ada gelembung udaranya di sini. Jadi ketahuan sama gua. Kalau gua pakai bawaannya tuh yang warna hitam itu nggak ketahuan ada udara apa enggak gitu. Nah terus ini gue bingung nih. Ini tadinya warnanya bening. Warna si selangnya ini tuh tadi bening, tapi kenapa lama-lama dia jadi putih nih? Gua nggak tahu nih kenapa nih. Entah itu emang bahan selangnya atau dari minyak remnya ya. Minyak remnya sih ini gua pakai dot 4. Gua kurang ngerti juga nih. Tadinya bening sih, terus kenapa jadi agak pucat gitu tuh? Jadi agak pucat warnanya nih, gua nggak tahu nih. Mungkin yang tahu boleh tulislah di komentar ya. Jadi gua bisa dapat ilmu juga dari kalian gitu. Nah, terus gua mau bahas soal handle-nya nih. Nah, handle-nya sih menurut gua sih lumayan enak. Walaupun dia bentuknya kotak nih. Kotak, tapi dia tumpul, sudutnya tumpul nih. Jadi ketika digenggam gini tuh masih enak gitu, nggak sakit. Kan ada tuh handle yang kotak tapi tajam gitu. Jadi di sini bisa sakit nih. Gitu. Kalau yang ori kan dia bentuknya bulat. Bulat, jadi memang lebih enak sih, lebih nyaman pakai yang ori dibanding ini. Cuman kalau menurut gua ini tampilannya lebih sporty. Udah gitu ya masih lumayan enak lah, buat jarak jauh juga masih enak gitu. Terus yang berikutnya pas gua setel ini nih. Nah pas gua setel baut ini awal-awal gua pakai, pas gua setel ini itu kenapa pas gua pakai kayaknya kok ini berubah gitu, setelannya berubah mulu. Kenapa ya? Pas gua cek ternyata di sini ada baut lagi nih. Nah nih, ini ada baut lagi ternyata, harus dikencengin juga.
Jadi ini dulu di setel, sesuaikan sama kenyamanan tangan lo. Di setel dulu, kalau udah dirasa nyaman baru ini dikencengin. Ini pakai kunci L. Kunci L kecil pokoknya 4 apa berapa gitu, gua nggak apa, lupa. Ini dikencengin sama lo. Jadi ini tuh keras buat ngunci ini lo. Gitu. Terus ya udah sih. Kalau menurut gua handle remnya ini masih enak buat dipakai touring, juga masih nyaman menurut gua, karena gua kebetulan baru banget balik touring dari Sukabumi. Nih lihat tuh, bisa dilihat barang gembolan gua masih nempel di motor, dan gua baru banget nyampe di dekat rumah sih, belum sempet pulang ke rumah gua. Nih tuh masih setelan ala-ala touring lah. Nah, itu buat pemakaian di rem kanannya. Nah, terus apa lagi ya? Di sini sih nggak ada masalah nih. Di sini sih nggak ada masalah, gua masih enak sih. Semalam hujan-hujanan tuh masih enak buat ngerem gitu. Ya itu balik lagi, lo pakai kampas rem apa, terus cakramnya apa, itu ngaruh juga sih. Nah kebetulan gue pakai cakram PSN tuh, cakram PSM ukuran 320, dan makin pakem buat ngerem gitu. Jadi setelah gua coba buat touring jarak jauh, masih enak bro buat pengeremannya gitu. Nah terus kita lanjut ke sebelah kiri. Nah bagian koplingnya. Nah kendala gua yang pertama pas masang itu, dia ini selang kopling ini nih, selang tali koplingnya ini itu jaraknya ya, waktu gua bandingin sama yang ori sama yang ini, jaraknya beda. Jadi lo ini pas ganti ini, selang ini harus dipotong dikit, selangnya aja, jangan sama tali koplingnya dipotong. Jadi selangnya aja lo potong. Jadi lo keluarin dulu talinya, lo potong sedikit, terus lo pasang lagi gitu. Jadi biar ininya nggak kejauhan. Kalau nggak lo potong ini kejauhan, terus bagian sininya juga jadi narik nih. Nah bagian tuas kopling ini agak narik, jadi ya gitu, lo masukin gigi satu terus jalan itu nggak jalan, karena koplingnya kayak nahan sedikit kalau lo nggak potong kabel koplingnya gitu. Nah pas waktu itu juga gue gitu sih, pas awal-awal gue pasang ternyata ya gitu, nggak pas, kurang sedikit. Jadi pas gue masukin gigi satu terus gue lepas koplingnya, kan harusnya mati. Nah ini nggak mati karena masih ketahan sedikit koplingnya gitu. Itu kendala pas pemasangan gue yang pertama. Terus yang kedua ini pas masang baut ini. Nah gue nggak tahu ya ini ukurannya tuh berapa nih, soalnya waktu itu gue kencengin baut ini nih, udah gue kencengin tuh masih ngelos, ini masih goyang-goyang. Ya gue nggak tahu juga apa karena gue udah ganti stang atau gimana, gue nggak tahu. Ya akhirnya gue ganjel pakai karet ban, gue potong sedikit, gue ganjel, gue pasang baru bisa. Nah terus di bagian sini nih bro, nah kasusnya sama. Pas gue nyetel ini kasusnya sama nih. Pas gue setel, pas gue pakai kok berubah-ubah mulu setelannya. Ya nggak taunya dia ada
baut kunciannya juga, tapi posisinya dia di bawah. Nih. Mana nih? Nah, ini nih. Nah, ini nih, Bro. Ini baut kunciannya nih, pakai kunci L juga. Jadi, lo setel ini dulu, baru dikunci sama baut L yang ini nih, kecil nih. Jadi ini ngunci, setelannya juga nggak berubah-ubah gitu. Nah, terus buat koplingnya nih, yang gua rasain setelah pemakaian ya, Bro. Ini tuh kopling jadi empuk banget. Jadi empuk banget nih, tuh. Gua 2 jari aja masih bisa. Padahal ini kan motor gua fiction ya. Padahal per koplingnya gua udah ganti pakai per kopling Tiger. Nah, itu pas gua ganti per kopling Tiger itu keras banget kopling. Jadi pegel. Walaupun pakai handle kopling bawaan kemarin, handle kopling yang ori, itu pas gua ganti per Tiger tuh keras banget, berat. Jadi setelah gua pakai tuh pegel banget waktu itu. Nah, setelah gua ganti sih aman, enak, malah jadi empuk. Mungkin karena bentuknya kali ya, Bro. Jadi agak bengkok gini nih dia nih. Tuh. Jadi lebih empuk. Lebih empuk aja, lebih enak. Kayak pakai per kopling bawaan. Ya, mungkin kalau lo masih per kopling bawaan, ganti handle ini mungkin lebih empuk lagi kali. Gitu. Jadi kayak berasa nggak ada beban, asik. Gitu. Jadi empuk banget. Itu yang gua rasain ya. Jadi lebih nyaman buat perjalanan jauh, buat macet-macetan juga tangan lo nggak gampang pegel. Nah, jadi overall menurut gua sih handle rem sama kopling Agify ini menurut gua sih ya bagus. Bisa dibilang lebih bagus dari orinya ya menurut gua ya. Karena dari pengeremannya juga lebih pakem, sama koplingnya juga jadi lebih empuk. Itu menurut gua kelebihannya. Gitu. Jadi terserah lo sih. Kalau misalnya lo penasaran mau beli nih, tapi masih ragu-ragu karena belum nyobain, ya lo ke rumah gua aja lah. Cobain sendiri sini sambil ngopi gitu. Atau punya temen lo pinjem, lo cobain. Kalau enggak temen lo suruh beli, terus lo yang nyobain gitu. Apa gimana terserah lo dah. Nah, jadi gitu ya, Bro. Kalau menurut lo ada saran atau ada pertanyaan lain, ketik aja di komentar, nanti gua nggak bales. Oke, Bro. Terima kasih. Jadi gitu, Bro, feeling pemakaian master rem Agify di motor Pixen gue. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gue buat pengeremannya itu empuk, terus pakem juga, dan masih nyaman di jari jemari lo. Koplingnya juga nyaman dan jadi lebih empuk, nggak bikin pegel di jari lo yang lentik itu. Ya pastinya jadi mendongkrak tampilan motor lo. Masih cocok buat dipakai harian. Dan buat perjalanan jauh juga nyaman pokoknya. Titik.